Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi'u yukafi mazidah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعرج والبراق والعلم دافئ البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهنا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Hadirin para pecinta majlis zikir, para pecinta majlis burda, para pecinta majlis ilmu, para pecinta majlis-majlis kebaikan, para pecinta sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah pengajian Ad-Duha Masjid Agung Baitur Rahman yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dimuliakan di barzah, dimuliakan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wajib bagi kita Pak Bu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak sekali. Nikmat yang kita rasa, rezeki yang kita makan, kesehatan yang kita nikmati, pada hakikatnya semua pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut wajib untuk selalu kita syukuri. Salam salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasihi umat, Nabi yang perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji bersama, kita akan kembali merenungi nasihat-nasihat ulama-ulama kita yang tentunya nasihat tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk senantiasa bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab syukur ini merupakan magam ibadah yang tinggi, Pak. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, berarti seorang hamba ini menunjukkan magam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setan itu menghalangi kita
untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bagusnya magam syukur ini, saking begitu utamanya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, sehingga setan mengatakan, setan musuh kita yang paling nyata itu mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan ya Allah, saya akan menghalangi mereka, kebanyakan dari mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syukur ini merupakan ibadah yang paling bagus, ibadah yang bagus. Ibadah seorang hamba kepada Allah, syukur ini ada magam yang sangat tinggi. Sehingga setan berusaha untuk menghalangi kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dikatakan wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada dalam diri kita nih, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat rezeki, min Allah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Bahkan dikatakan walillahi 'anaka min ni'ami ma ta'disu an addihi wahdahu wa isa'i fadlan 'anil qiyami bisyukri. Sesungguhnya nikmat yang ada padamu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita tidak akan mampu untuk menghitung jumlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau cuma nikmat yang ada pada kita yang Allah berikan pada kita cuma 10, puluhan, masih bisa kita hitung. Atau barangkali ratusan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ratusan jumlahnya, itu masih bisa kita hitung. Atau mungkin ribuan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu masih bisa kita hitung. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung, saking banyaknya. Allah SWT mengatakan dalam surah firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan bahwasanya sesungguhnya di tiap urat yang ada dalam tubuh kita ini, tiap urat yang ada dalam tubuh kita itu ada kenikmatan. Ada urat yang bergerak, ada urat yang tidak bergerak. Ketika urat yang tidak bergerak ini bergerak, maka akan menimbulkan sebuah penyakit. Itulah sebuah kenikmatan. Ketika urat yang Allah ciptakan kemudian urat itu bergerak, itulah sebuah kenikmatan. Setiap helai rambut kita nih di ujungnya ada lubang. Ketika rambut itu tertutup lubangnya, akan menimbulkan penyakit dalam diri kita. Sehingga ketika rambut itu terus ada lubangnya di ujungnya, maka itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kalau kita hitung dalam tubuh kita ini aja sudah, ya. Dalam tubuh kita ini aja, tidak mampu kita untuk menghitungnya. Usia, sehatul afiat, bisa ke masjid, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat-nikmat yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini, ya. Dikatakan di sini, walau annal faqir al-marid minal muwahhidin, seandainya ada seorang mukmin yang sakit, orang mukmin, orang beriman, orang ini fakir, miskin, terus sakit, tapi beriman kepada Allah. Tafakkara fi maulillahi alaihi minan ni'ami, kemudian orang yang sakit, yang orang miskin yang sakit ini berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Ini kan sebuah keadaan yang musibah, sudah miskin sakit, ya. Kemudian orang yang sakit, yang miskin ini berpikir tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. La syaghalahu ada syukrihi an mukabatis sabri, maka pasti orang ini akan sibuk bersyukur kepada Allah ketimbang dia harus sabar dari penyakitnya. Kalau ada orang miskin, kemudian orang ini sakit. Ketika sakit dia berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, maka pasti orang ini akan bersyukur kepada Allah. Walaupun dia dalam keadaan sakit, akan bersyukur kepada Allah, sibuk bersyukur kepada Allah daripada dia harus sabar dari penyakitnya. Kenapa?
Kalau dibandingkan dengan penyakit yang dia derita, nikmat yang telah Allah berikan itu sungguh sangat banyak. Ya. Kebanyakan dari kita ini kan sambat duluan ya. Sambat duluan ketika sakit gigi sedikit sambat sudah. Padahal berapa tahun Allah memberikan gigi dalam keadaan sehat. Berapa tahun Allah memberikan mata kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, Allah uji mata kita dengan penyakit, kita bandingkan dengan ketika mata kita sehat. Berapa tahun yang sehat, cuma diuji seminggu, 2 minggu mata kita dalam keadaan sakit. Iya, saya sudah puluhan tahun menikmati mata yang Allah berikan kepada saya nih. Kalau cuma sekarang seminggu saya sakit mata, tidak masalah. Saya syukuri yang sehat itu yang puluhan tahun itu. Ada seorang arif billah. Seorang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan, berpetualang. Kemudian berjumpa dengan seorang tua. Orang tua yang dalam keadaan buta dan lumpuh. Ada orang tua, kelihatan orang tua, buta, lumpuh, tidak punya kedua tangan, tidak punya 2 kaki. Tua, lumpuh, buta, tidak punya 2 tangan, tidak punya 2 kaki. Kemudian orang tua tersebut sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit. Banyak ulet-ulet itu dipenuhi dengan penyakit. Tua, buta, lumpuh, tidak punya 2 tangan, tidak punya 2 kaki. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit yang menjijikkan. Orang tua ini dilihat sama seorang arif billah ini beribadah kepada Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada saya melebihi kesehatan makhluk-makhluk yang lain. Kaget orang arif billah ini dalam keadaan sudah tua, buta, lumpuh, tidak punya 2 tangan, tidak punya 2 kaki, sekujur tubuhnya penyakit, mengucapkan alhamdulillah, saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada saya melebihi kesehatan yang diberikan kepada orang lain. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan saya keutamaan melebihi keutamaan yang diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Heran orang arif billah nih. Tanya sama orang buta tersebut, Pak, Bapak ini keadaannya seperti ini, kok Bapak masih memuji Allah? Katanya Allah memberikan kesehatan yang lebih kepada Bapak dibandingkan hamba yang lain. Padahal dalam keadaan Bapak ini seperti ini, buta, lumpuh, penuh dengan penyakit. Apa kata orang tua ini? Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih diberikan lisan yang dengan lisan ini saya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan hati yang dengan hati ini saya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dipenuhi dengan penyakit, hamba ini masih berpikir yang baik, husnudzon, masih ada nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Lah apalagi kita ya, yang dalam keadaan sehat walafiat secara zahir, secara batin, mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, mata kita masih Allah berikan kesehatan, masih mampu menikmati indahnya dunia ini. Ya. Wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, Pak, Bu ya, mau hitung-hitungan sama Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur kita kepada Allah, jauh kita punya utang banyak kepada Allah. Pernah kami sampaikan bahwasanya ada seorang hamba di zaman Bani Israel, ya, ibadah selama 500 tahun. Naik ke atas gunung, ya, ibadah di atas gunung, ibadah selama 500 tahun ibadahnya. Tidak pakai turun ke bawah, tidak pakai pulang ke rumahnya. Ketika dia butuh lapar, Allah tumbuhkan buah delima di dekatnya. Lapar, metik buah delima, dia makan, dia sholat lagi, ibadah lagi. 500 tahun. Ini insya Allah ibadahnya khusyuk selama 500 tahun. Kenapa? Tidak mikir dunia sudah. Ibadah terus kepada Allah. Dikisahkan nanti orang ini ketika di akhirat Allah perintahkan hamba tersebut untuk dimasukkan surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat
Masukkan hambaku tersebut ke dalam surgaku dengan rahmatku. Apa kata hamba tersebut? Merasakan ibadahnya banyak di dunia. Ya Allah, saya ingin ya Allah masuk surga dengan amal ibadah saya ya Allah. Saya sudah ibadah sebanyak 500 tahun di dunia ya Allah. Khusyuk lillahi ta'ala ibadah saya ya Allah. Saya minta saya masuk surga dengan amal ibadah saya yang 500 tahun yang khusyuk semuanya ya Allah. Oh ya baik, malaikat coba kita hitung aja pahala amal ibadah yang 500 tahun hamba tersebut yang khusyuk semuanya dengan nikmat sebelah mata yang aku berikan kepadanya. Coba ditimbang. Ketika ditimbang sama malaikat, pahala amal ibadah 500 tahun khusyuk semuanya amal ibadahnya dengan nikmat sebelah mata yang Allah berikan kepadanya. Ketika ditimbang ternyata masih lebih berat nikmat sebelah mata yang Allah berikan kepadanya. Pahala amal ibadah 500 tahun ini kalah dengan nikmat sebelah mata yang Allah berikan kepadanya. Bangkrut hamba tersebut. Karena bangkrut ya sudah masuk neraka. Dia mau membeli surga dengan amal ibadah yang 500 tahun tidak mampu. Bahkan untuk membeli nikmat sebelah mata yang Allah berikan kepadanya, ibadah 500 tahun tidak mampu, tidak cukup. Masuk neraka, bangkrut kamu. Nangis hamba ini minta ampun kepada Allah, kemudian Allah ampuni hamba tersebut, Allah masukkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sebelah mata dibayar syukur 500 tahun tidak cukup. Umur kita sampai berapa tahun? 100 tahun sampai aneh sudah. Ya, ada orang hidup sampai 100 tahun di zaman sekarang ini, viral kemana-mana sudah. Belum lagi dihitung ibadah kita berapa tahun dari umur kita tuh. Apa khusyuk semua ibadah kita? Jadi kalau sudah umur kita ini pendek, ibadah kita sedikit, banyak tak khusyuknya, maka wajib waktu yang kita miliki ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan dapat musibah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Para sahabat, para wali-walinya Allah itu ketika Allah timpakan penyakit kepadanya, itu mereka bersyukur kepada Allah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditimpakan penyakit, bersyukur kepada Allah. Kenapa engkau bersyukur? Paling tidak aku bersyukur, aku tidak menderita penyakit yang lebih parah daripada penyakit ini. Itu aku syukuri. Kemudian yang kedua, aku bersyukur aku menderita penyakit ini, dengan penyakit ini Allah hapuskan dosa-dosaku. Jadi bawaannya husnudzon, terus tidak ada sambat. Dikasih penyakit syukur. Wali-walinya Allah tuh ketika hidupnya lurus-lurus aja ya, ketika hidupnya enak-enak aja, tenang-tenang aja, bingung, mulai bingung wali-walinya Allah tuh. Loh ini kok hidup saya kok tenang-tenang aja, kok lurus-lurus aja. Jangan-jangan Allah ini lupa sama saya. Kepingin diuji. Ketika dikasih penyakit bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah menguji saya. Alhamdulillah Allah ingat sama saya. Tentunya kita ini masih tahap kelas awam, sehingga barangkali ketika penyakit yang datang tidak kita harapkan penyakit, kita mengharapkan sesuatu yang enak-enak. Yang dengan enak-enak tersebut kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang penyakit, datang musibah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'alaika bibadlil istita'ah fi syukri rabbika. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah semampu kita, sekuat tenaga kita. Isilah waktu-waktu kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Bukan harus ketika ke masjid baru bersyukur. Ketika di rumah, waktu-waktu kita bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang kita mampu. Dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, aktivitas duniawi, ibu-ibu barangkali sambil masak, sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bapak-bapak barangkali dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya, kerja di kantor, di sawah, sambil mengucapkan alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istitoah, semampu kita, sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini, ketika seorang hamba telah bersyukur kepada Allah sekuat tenaganya, semaksimal mungkin, kemudian apa? Summa bil i'tiraf bil ajzi anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukrihi. Kemudian hendaklah hamba tersebut
mengakui bahwasanya dia ini lemah untuk melaksanakan kewajiban yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah menghabiskan waktu kita untuk bersyukur kepada Allah, waktu kita habiskan untuk syukur kepada Allah, sudah alhamdulillah bersyukur, ibadah kepada Allah, menggunakan nikmat untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian kita tetap mengakui, ya Allah, saya ini lemah ya Allah untuk melaksanakan kewajiban untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Tetap mengakui. Kenapa? Masih utang banyak sama Allah. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih punya utang banyak kepada Allah SWT. Jadi walaupun waktu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah SWT, tetap harus mengakui bahwasanya saya ini kurang bersyukur kepada Allah SWT. Nabi Muhammad itu kurang apa ibadahnya, Bu? Kurang apa ibadahnya Nabi Muhammad itu? Ya. Tetap Nabi Muhammad itu ibadah dan tiap malam kemudian bersyukur kepada Allah. Ketika ditegur, ya Muhammad, kau ini kan seorang Nabi. Kau terus ibadah kepada Allah. Kenapa? Apa kata Nabi Muhammad? Afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Nabi Muhammad pun terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian alasan yang pertama, ya, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak. Apa alasan yang kedua kita bersyukur kepada Allah? Alasan yang kedua yang kita bersyukur kepada Allah, wa'lam anna syukra, bahwasanya bersyukur kepada Allah sababun, adalah sebab liibqa'in ni'amil mawjudah, adalah sebab langgengnya, adalah sebab menjadi tetap adanya nikmat yang ada dalam diri kita. Jadi bersyukur kepada Allah ini merupakan penyebab nikmat yang ada dalam diri kita tetap ada. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita rezeki yang banyak. Kita ingin nikmat sehat, nikmat rezeki terus ada dalam diri kita. Satu kuncinya, syukur kepada Allah SWT. Jadi syukur kepada Allah ini merupakan sebab agar nikmat yang ada dalam diri kita tetap ada, tidak ingin hilang. Siapa yang ingin hilang nikmat dalam diri kita? Rezeki, kesehatan, nikmat-nikmat dunia yang lainnya tetap ingin ada dalam diri kita. Satu kuncinya syukur kepada Allah SWT, ya. Kemudian yang kedua apa? Wa wasilatu ila husulin ni'amil mafkuda. Syukur kepada Allah ini adalah menjadi penyebab untuk kita memperoleh nikmat-nikmat yang belum ada dalam diri kita. Rezeki kita barangkali sekarang Allah berikan nikmat rezeki sedikit. Kita ingin rezeki kita banyak. Syukur kuncinya. Syukur kuncinya. Nikmat yang sudah ada tetap langgeng, tetap ada. Nikmat yang belum ada akan kita peroleh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatnya, kata Allah SWT. Bersyukur kepada Allah, nikmatnya sama Allah ditambah. Kemudian Allah mengatakan, wallahu ta'ala akramu man an yazzi'a ni'amahum an syakirin. Dan Allah lebih mulia dari mencabut nikmat yang ada pada hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah tidak akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak, ya. Banyak kita sering mendengar, ya, sering melihat, ya, orang yang barangkali sebelumnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kekayaan, ya, tapi tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, Allah cabut nikmat tersebut. Banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat kesehatan, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, Allah cabut kemudian nikmat tersebut. Ada pasangan suami istri, ya, ada pasangan suami istri, hidup berkecukupan pasangan suami istri ini, ya. Hidup nikmat, rezekinya banyak, ya. Pada suatu hari tiba-tiba datang seorang pengemis, mengetuk pintu rumahnya. Suami istri sedang makan, di atas meja makannya banyak makanan. Tiba-tiba seorang pengemis masuk, dibuka sama istrinya, minta makanan. Kemudian disampaikan kepada suaminya. Siapa itu? Pengemis. Ada apa? Dia minta makanan untuk dimakan. Tidak usah dikasih. Tidak dikasih sama suaminya, malah diusir sama suaminya. Pergi kamu. Enak aja minta, saya ini kerja.
diusir malah sama suaminya. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian berjalan hari, pasangan suami istri ini mendapatkan musibah. Musibah di rumah tangganya tidak cocok sehingga keduanya harus berpisah. Harus berpisah. Singkat cerita, yang perempuan ini menikah kembali dengan laki-laki yang lain. Hidup bahagia, hidup berkecukupan dengan laki-laki dengan suaminya yang baru. Hingga pada suatu hari ada seorang datang. Ketika sedang makan, pasangan suami istri ini, ya, ada pengemis datang, mengetuk pintu rumahnya. Dibuka oleh sang istri, kemudian masuk sang istri, nangis. Siapa itu? Pengemis. Kenapa engkau menangis? Apa kau tidak rela memberikan makanan kita kepada pengemis tersebut? Kata suaminya ini, berikan makanan kita kepada pengemis tersebut. Apa kata istrinya? Kamu tahu siapakah pengemis yang tadi datang itu? Dia adalah suamiku yang dulu, kata perempuan tersebut. Apa kata suaminya yang sekarang itu? Kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku adalah pengemis yang dulu mengetuk rumah pintumu, kemudian diusir oleh suamimu. Allah balik keadaannya. Ya. Seorang hamba yang telah Allah berikan nikmat yang banyak, tidak syukur, Allah balik, Allah cabut nikmat tersebut. Ya. Ini menjadi cerminan bagi kita ya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencabut nikmat seorang hamba yang bersyukur. Kita ini yang kufur nikmat, sehingga nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu hilang dari kita. Kemudian apa alasan kita yang ketiga untuk bersyukur kepada Allah? Yang pertama tadi karena nikmat yang Allah berikan sangat banyak kepada kita, sehingga wajib bagi kita berterima kasih kepada Zat yang memberi nikmat. Kemudian yang kedua adalah kenapa? Kita ingin nikmat itu terus ada, kita ingin nikmat terus tambah, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga, alasan kita bersyukur kepada Allah, dan ini alasan yang paling kuat. Alasannya ketika alasan yang pertama ada, ketika alasan yang kedua ada, maka cukup alasan itu untuk kita bersyukur kepada Allah. Apa itu? Ialah waqad amarallahu ibadahu bisyukrihi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kepada Allah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menambah nikmat kita ketika kita bersyukur, maka tetap kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Tapi Allah ni Maha Rahmat, Allah ni Maha Rahim kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita. Tak cukup Allah ngasih perintah, Allah kasih hadiah ketika kita melaksanakan perintah tersebut. Kau bersyukur kepada Allah, ditambah. Jadi syukur kepada Allah ini merupakan apa? Perintah Allah SWT. Nah, Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kulu, makanlah min tayyibati ma razaqnakum, dari apa yang baik-baik yang Allah rezekikan kepadamu. Makanlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian apa? Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis mendapatkan nikmat yang Allah berikan ya kepada kita, ya, kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu makanya doa habis makan tuh apa? Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Perintah Allah, perintah Allah. Doa habis makan alhamdulillah itu bukan perintah Allah. Ya. Kita makan, ya, wa kulu ma razaqnakum minat thayyibat. Ya. Makanlah apa yang baik-baik dari apa Allah rezekikan kepadamu. Habis dimakan kemudian wasykurulillah, bersyukurlah kepada Allah, yaitu memuji Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Monggo, monggo, tamu-tamu istimewa kita, monggo, duduk. Bersyukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu syukri ma'rifatul qalbi bin ni'ami wan nahi minallahi wahdah. Kemudian apa sih makna syukur itu? Apa makna syukur? Kita mencoba untuk memahami dari hati kita apa makna syukur. Wa aslu syukri ma'rifatul qalbi bin ni'ami wa annaha minallahi wahda. Setiap makam ibadah itu pasti ada tiga hal.
setiap makam ibadah. Makam syukur, sabar, zuhud. Semuanya ada 3 hal. Apa 3 hal tersebut? 3 hal tersebut adalah ilmu, hal, dan amal. Semuanya. Makam syukur pun begitu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, mau masuk ke makam syukur kepada Allah, maka pasti melalui 3 hal ini. Yang pertama apa? Ilmu. Apa maksudnya? Kita menyadari, mengetahui, meyakini bahwasanya semua pemberian Allah, semua nikmatnya adalah pemberian Allah SWT. Semua yang ada dalam diri saya merupakan pemberian Allah SWT. Bukan karena usaha saya, bukan karena kekuatan saya. Ini semua nikmatnya adalah Allah yang ngasih. Itu merupakan ilmu, pengetahuan kita, keyakinan yang kita yakin dalam hati kita. Semuanya dari Allah. Ini rezeki, ini saya berhasil begini, semuanya dari Allah. Tidak ada daya bagi saya, tidak ada kekuatan bagi saya. Loh kan saya yang kerja nih Bib, saya kerja mati-matian nih Bib. Itu merupakan wasilah. Pada hakikatnya Allah yang memberikan kenikmatan tersebut. Kerja itu merupakan wasilah. Ada orang yang kerja tapi tetap Allah berikan sedikit. Itu merupakan didikan Allah, pembinaan Allah kepada hamba tersebut. Kenapa? Allah tahu kamu kalau dikasih banyak, kamu akan jauh dari Allah. Kamu kalau saya kasih lebih, saya kasih banyak, kamu nanti lupa. Ngurusi dunia, tidak ibadah kepada Allah. Ngurusi dunia, tidak hadir pengajian duha, tidak hadir pengajian hajat, tidak ke masjid lagi. Sudah apa? Sibuk ngurusi dunianya. Kamu sedikit aja. Dengan sedikit ini, kamu tetap ibadah kepada Allah SWT. Ini betul Allah, sayang Allah kepada kita ya. Semua pemberian dari Allah SWT. Ilmu kita yakin dalam hati kita. Kemudian yang kedua hal, apa? Kita merasakan kegembiraan dalam hati kita dengan pemberian tersebut. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bergembira, senang. Bergembira kepada Allah SWT. Alhamdulillah Allah sayang sama saya. Ini hal, keadaan hati kita yang begitu gembira. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Kegembiraan itu bukan semata-mata karena nikmat tersebut, tapi kegembiraan karena apa? Zat pemberi nikmat yaitu Allah sayang kepada kita. Tahu, yang pertama tahu, yakin bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita ya. Ini semuanya dari Allah SWT. Yang kedua merasakan kegembiraan atas nikmat tersebut. Kemudian baru yang ketiga adalah amal. Mengamalkan, mensyukuri nikmat tersebut dengan amal. Apa maksudnya? Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dikatakan bersyukur kepada Allah. Bahkan itu merupakan puncak syukur seorang hamba. Puncak syukur ke seorang hamba adalah ketika menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti puncak syukur seorang hamba. Dikasih kesehatan, digunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadah kepada Allah, puasa, sholat, zikir, bangun malam, bisa karena apa? Karena punya nikmat sehat. Dikasih nikmat rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan nikmat rezeki tersebut untuk taat kepada Allah, disedekahkan buat masjid, bantu fakir miskin, bantu orang-orang yang tidak mampu, anak yatim. Nikmat yang Allah berikan kepadanya, dibuat syukur kepada Allah. Amalnya berupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan fa in lam tuti'hu biha faqad tarakta syukra. Sebaliknya, kalau seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya untuk bersyukur kepada Allah, untuk taat kepada Allah, maka berarti hamba tersebut telah meninggalkan syukur kepada Allah. Berarti hamba tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih wa in asaitahu biha faqad waqa'ta fil kufran. Lebih-lebih ketika naudzubillah min dzalik ya, ketika nikmat tersebut digunakan untuk maksiat kepada Allah. Dikasih nikmat oleh Allah SWT, nikmat tersebut digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka hamba tersebut telah benar-benar ingkar terhadap nikmat Allah SWT. Pasti nanti Allah akan cabut nikmat tersebut. Baru ketika nikmat telah dicabut, baru hamba ini sadar. Kita berlindung dari itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Kemudian bentuk syukur kita yang lainnya apa?
Bentuk rasa syukur kita yang lainnya apa? Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan kepada Nabi Daud alaihissalam, "Idza arafta anna an-ni'ama minni raditu minka bidzalika syukran." Seandainya jika engkau tahu anna ni'ama, bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat itu yang ada pada dirimu, minni, dariku, dari Allah. Kalau kita yakin bahwasanya semua nikmat yang ada dalam diri saya itu dari Allah SWT, apa kata Allah? Raditu minka bidzalika syukran. Maka aku telah ridha kepadamu bahwa engkau termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi meyakini dalam hati kita bahwasanya semua nikmat dari Allah SWT itu sudah termasuk dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru meyakini, belum beramal, baru meyakini dalam hati kita ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan syukur yang lainnya, Allah mengatakan janji Allah. Allah mengatakan ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah mengatakan Allah tidak akan, bagaimana mungkin Allah akan berbuat menyiksa kalian padahal kalian bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Janji Allah. Apakah Allah akan menyiksa kalian padahal kalian bersyukur kepada Allah dan beriman kepada kalian? Janji Allah, orang bersyukur kepada Allah tidak akan dapat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan untuk agar supaya kita ini semangat untuk syukur kepada Allah, agar kita supaya senantiasa merasa bahwa nikmat yang Allah berikan itu memang banyak sekali. Hendaklah kita, ya, untuk urusan dunia itu melihat ke bawah. Apa maksudnya? Untuk urusan duniawi kita melihat kepada orang yang lebih miskin daripada kita. Alhamdulillah, saya punya sepeda pancal, ya. Tonggo saya tuh si Fulan tidak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki, hujan kehujanan. Alhamdulillah saya masih punya payung, punya sepeda pancal, agak cepatan sedikit, ya. Bersyukur kepada Allah, melihat kepada yang lebih miskin daripada kita. Itu akan memacu kita, iya saya ini lebih mulia deh, saya lebih sugih, lebih kaya, nikmat yang Allah berikan kepada saya lebih banyak daripada hamba tersebut. Melihat ke bawah. Nah, untuk urusan akhirat, melihat ke atas, melihat orang yang lebih alim dari kita. Itu ya alim ya, 5 waktu ke masjid, ya. Zikirnya banyak, paling tahajudnya juga banyak. Saya ini tidak ada apa-apanya, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dia itu alim begini, sodakonya banyak, ya. Melihat ke atas sehingga apa? Semangat untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan orang seperti ini sudah termasuk orang yang sabar dan syukur. Orang yang dalam urusan dunia melihat ke bawah, yang dalam urusan akhirat melihat ke atas, hamba tersebut, orang tersebut telah masuk dalam kategori orang yang sabar dan orang yang syukur. Jangan dibalik. Ketika dibalik berarti orang tersebut tidak sabar dan tidak syukur. Ketika urusan dunia melihat ke atas sehingga apa? Iri, dengki, hasud yang ada. Tonggonya punya ini, teman saya punya ini, saudara saya kau punya ini, tonggo saya kau sudah punya ini, saya belum punya apa-apa ini, gimana nih? Yang ada protes kepada Allah, ya. Protes kepada Allah, tidak bersyukur, ingkar terhadap nikmat Allah, hasud sama saudaranya. Untuk urusan dunia kita melihat ke bawah, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah adalah merupakan puncak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk maksiat kepada Allah. Ini termasuk orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tatabaddalan ni'ama bin nikmah. Orang ini telah mengganti nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dengan musibah. Nikmah sama nikmah itu beda tipis. Yang ni'mah pakai ain, ya, nikmat pemberian Allah, ada nikmah pakai qaf, ya. Itu merupakan musibah. Minal afati wan nikmah, ya. Ya Allah, lindungilah kami dari afat, musibah, wan nikmah, dan bencana, ya. Lihat orang yang menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk maksiat kepada Allah, hamba ini, orang tersebut telah mengganti nikmat yang Allah berikan kepadanya
kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya dengan nikmah, dengan musibah, dengan bencana yang dia terima. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Akan dicabut oleh Allah SWT nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Atau barangkali kita melihat, saya melihat ada orang yang sugih tapi melit, itu kan tidak bersyukur kepada Allah. Ingkar nikmat, bahkan untuk maksiat, tapi kok tetap sugih, kok nikmatnya tidak dicabut Allah SWT. Dikatakan di sini, waman bakiyat alaihi ni'matan ma'isyanihi lillahi biha fahuwa mustadraj. Ada orang-orang ya, ada orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya, jabatan, kekayaan, kesehatan, tapi dengan nikmat tersebut dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kemudian nikmat itu terus ada, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Maka mereka itulah orang-orang mustadraj, orang-orang yang tertipu. Orang-orang tertipu orang ini. Bahkan ini orang-orang yang sangat celaka, ya, yang sangat celaka. Lebih mending Pak Bu ya, lebih mending ketika seorang hamba itu ketika kemudian dia gunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah, kemudian langsung dicabut nikmat tersebut, biasanya akan sadar. Iya ya, saya kemarin sugih kok melit ya. Oh, saya tobat sudah, pokoknya saya kalau sugih lagi, saya mau beramal. Sadar. Tapi ada orang-orang yang sangat celaka. Kasihan orang tersebut. Apa? Ketika dia gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, nikmat tersebut tidak dicabut. Terus ada. Ini orang akan menjadi lupa. Lupa terus dengan rezeki yang dia pakai maksiat terus kepada Allah SWT. Tidak sadar-sadar. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini merupakan magam yang sangat tinggi. Sehingga apa? Setan berusaha untuk menghalangi orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika tawaf di Ka'bah, ya, ada orang tua, orang perempuan tua tawaf yang dibaca cuma apa? Allahumma ja'alni min ibadiyat qalil. Allahumma ja'alni min ibadika qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil ya Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah untuk menjadikan saya golongan hamba-Mu yang sedikit. Saya minta kepadamu ya Allah untuk menjadikan saya golongan hamba-Mu yang sedikit. Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengar doa perempuan tua tersebut heran. Duh, kok perempuan tua yang doa seperti itu? Minta dimasukkan ke golongan orang-orang yang sedikit. Padahal Islam ketika itu telah luas. Sampai keluar jazirah Arab. Islam telah banyak pemeluknya. Islam merupakan golongan yang besar ketika itu. Tapi ke orang perempuan tua ini minta dimasukkan dalam golongan orang yang sedikit. Ditegur sama Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa doamu kok minta dimasukkan dalam golongan orang yang sedikit? Islam ini kan sudah luas, sudah besar Islam ini. Apa jawaban orang perempuan tua tersebut? Wa qalilu min ibadiyal qalil. Bukankah Allah telah mengatakan dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilu min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit dari golongan hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Maka aku ingin dimasukkan oleh Allah kepada golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Karena Allah mengatakan golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit sekali. Menjadi cerminan bagi kita ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini ya, rutinnya kita, istiqamahnya kita di majlis Ad-Duha Masjid Agung Baitur Rahman ini dicatat bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan bentuk syukur kita kepada Allah ini diterima oleh Allah SWT, sehingga Allah terus memberikan nikmatnya kepada Allah dan kepada kita, kemudian kita terus langgeng, kita kuat, istiqamah, mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika jiwarika wa ayadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin an wa dhi'an wa dhibagin wa min syarika ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
ولآل مشايخنا والإخوان في الدين ولأصحابنا وأحبابنا الحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كما المتابعة له ظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل عبدك ورسولك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله بالعلم بنية القبول وتمام كل اسم أولى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم شأن لهم الفاتحة هدنا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.